Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Hidayat. Ini saya akan menjelaskan dan menimbulkan proyek aplikasi tugas akhir saya, yaitu aplikasi web desa wisata dari modul manajemen tiket wahana dan e-payment. Langsung saja saya demokan. Yang pertama adalah halaman landing page-nya. Landing page-nya berisi halaman apa namanya eh wisata apa yang tersedia dan eh, ada video juga seperti ini. Kalau ada menu explore, ada menu login. Ini kita diwajibkan untuk login dulu untuk bisa bertransaksi di aplikasi ini. Lalu di sini kita akan login sebagai user terlebih dahulu. Ini sebetulnya saya sudah membuat akun. Jika belum ada akun, harus membuat akun terlebih dahulu di sini. Lalu ketika sudah sign up, maka tinggal sign in aja. Login. Nah, di sini statusnya sudah login. Nah, di sini bakal ada perbedaan menu-menu dari sebelum login dan sudah login. Ini ada tambahan pesananku, yaitu merupakan menu yang menampilkan riwayat pesanan dari si user yang login ini. Kembali lagi ke menu. Kalau ada profile, profile adalah profile dari si yang login. Lalu misalkan kita di sini melakukan sebuah pemesanan. Misal kita ambil satu wisata, misal kita memesan tiket, dua katakanlah, kita pesan, ini bakal muncul isi dari pesanan atau chart, total pesanan dua dan total jumlahnya 20.000. Lalu kita tentukan tanggal untuk datang ke tempat wisata. Nah, di sini ada tiga metode pembayaran yang bisa dipilih. Yang pertama adalah bayar tempat, yang kedua adalah bayar via transfer bank atau melalui payment gateway. Lalu yang ketiga adalah bayar dengan saldo atau e-pay. Nah, untuk bayar saldo ini kita harus top up terlebih dahulu. Kita coba satu persatu saja. Untuk bayar tempat ini langsung klik. Nanti akan memunculkan atau eh, si user yang melakukan bayar tempat ini bakal diberikan oleh sistem berupa invoice ketika datang. Dan itu diwajibkan diperlihatkan ketika datang ke tempat wisata tersebut. Sebatas itu saja sih untuk bayar tempat. Lalu untuk bayar via transfer bank ini menggunakan payment gateway. Dan untuk payment gateway-nya menggunakan MyTrans. Kita coba untuk menggunakan payment gateway. Nah, di sini totalnya 20.000 kita bayar. Lalu kita bayar misal dengan transfer bank saja. Nah, dengan BCA. Nah, ini sudah masuk ke midrange-nya. Lalu kita kembali ke merchant. Ini bakal mendirect ke halaman apa namanya sebut konfirmasi sudah bayar apa belum. Lalu kita klik baik saja, lalu nanti akan mendirect ke histori pemesanan. Lalu untuk melakukan pembayaran karena ini masih demo, untuk pemitranya kita coba lakukan pembayaran simulasi.
Kita masuk ke testing payment on sandbox documentation. Lalu kita pilih yang bank transfer yang BCA, virtual account. Lalu kita salin saja. Kita menunggu dibayar ini, kita klik. Lalu kita dapatkan nomor virtual account dari BCA-nya, kita copy saja. Kita ke mitra sini lagi, kita copy yang sini. Yang di sini bakal nampilkan jumlah eh, yang harus dibayar oleh user. Ini merupakan testing saja untuk mitretnya, testing payment, karena ini masih on develop. Lalu kita bayar. Nah, payment sukses. Nah, kita refresh terlebih dahulu. Kita klik baik. Kita refresh. Nah, sini sudah berhasil dibayar. Tadi ada sedikit kendala. Ini menampilkan barcode, lalu menampilkan apa namanya kode tiket dan invoice. Lalu di sini ada juga QR code. Nah, di sini untuk menampilkan QR code nanti bakal di-scan ketika datang pengunjungnya dan konfirmasi kedatangan dari si pemesan. Jika sudah, maka kita coba untuk pembayaran yang langsung. Nah, untuk pembayaran langsung ini kita permisalkan saja kita tidak punya saldo. Maka kita diwajibkan untuk mengisi saldo terlebih dahulu. Profile, untuk tampilannya sepertinya agak berantakan. Tadi sepertinya ada sedikit perubahan dari codingannya karena habis di merge dari beberapa modul. Nah, ini bisa mengisi top up di sini. Nah, karena tapi untuk pengisian top up ini harus dilakukan dan adanya sinkronisasi dari modul mengambil data e-banking dari program Python. Maka ini agak ribet. Nah, intinya bahwa nanti ketika eh, si admin apa namanya si admin bekerja program Python yang untuk mengambil apa namanya kode unik dan jumlah transfer yang ditransfer oleh user itu bakal dijalankan oleh admin. Nah, kita permisalkan saja di sini sudah punya saldo karena sebelumnya sudah melakukan transaksi top up dengan Python tersebut. Kita misalkan melakukan sebuah transaksi di satu gambir, lalu kita pesan di sini warna yang tersedia adalah rum jeram, kita pesan dua. Lalu di sini kita misal set tanggal seperti ini, lalu kita bayar via ePay. Jumlahnya sebelumnya tadi 390 dan sekarang sudah 350. Ini akan otomatis berkurang dari memotong dari saldo ePay yang ada di user. Nah, ini tulisannya juga statusnya sudah dibayar via ePay. Ini juga sama, print dan QR code.
Untuk print ini maka akan menampilkan bahwa dia membayar via e-pay. Ini ada keterangannya. Saya rasa cukup untuk dari sisi user, kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk eh, wisata yang tersedia itu ada wahana, wahananya dari wisata tersebut. Terus kita juga bisa camping di wisata tersebut. Mungkin seperti itu untuk halaman dari wahana. Lalu saya akan demokan untuk dari sisi admin wisata. Admin lagi, saya inputkan admin wisata, emailnya. Nah, di sini akan muncul pertama kali di direct ke dashboard dari admin wisata. Di sini ada data statistik untuk jumlah-jumlah data-data berumah angka. Lalu di sini ada statistik juga untuk eh, jumlah pelanggan dari tanggal ke tanggal. Lalu ada beberapa menu di sini, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada menu order. Menu order ini adalah pemesanan yang sudah dilakukan pelanggan dan ada beberapa step atau status yang akan ditampilkan di sini. Yang pertama adalah belum bayar. Si pelanggan sudah melakukan transaksi, akan tapi belum bayar. Lalu ketika checklist 1, itu si pelanggan sudah melakukan transaksi, sudah bayar, tapi belum datang ke tempat wisata atau belum dikonfirmasi kedatangannya. Lalu yang terakhir adalah checklist 2. Checklist 2 itu berarti si pembeli atau si pelanggan sudah datang dan juga sudah melakukan transaksi atau pembayaran di sistem tersebut atau berupa bayar langsung. Di sini juga ada eh, filternya untuk mencari eh, data pelanggan untuk satuan waktu. Lalu di sini ada jadwal camp. Jadwal camp adalah jadwal yang sudah dirilis dari camp yang dibuat dari admin wisata. Ini semuanya pending karena memang belum datang dari sisi usernya. Nah, di sini ada tiket wisata. Tiket wisata ini berfungsi untuk checking. Checking. Nah, ini di sini ada dua metode. Yang pertama ada scan QR code tiket langsung dan ada cek tiket via kode tiket yang ada di kode invoice pelanggan. Yang pertama ini scan QR. Nanti ketika pelanggan datang eh, dari petugas wisata atau admin wisata yang ada di wisata tersebut, maka akan mengarahkan pelanggan untuk men-scan kode yang sudah didapatkan atau jika ada apa namanya sebuah keliruan atau bug mungkin bisa scan dengan via eh, kode tiket. Nah, ini untuk wisata, masuk wisatanya ada scan tiket tersendiri. Lalu ada lagi untuk wahana. Nah, ketika sudah masuk wisata, eh, user sudah melakukan pasti sudah melakukan scan tiket di eh, wisata atau masuk tempat wisata. Lalu yang kedua ada scan tiket untuk wahana. Jika user ingin sudah melakukan pemesanan wahana dan ingin masuk wahana, maka akan tugas wahana akan melakukan scan tiket wahana yang sudah didapatkan oleh si user pelanggan. Nah, di sini juga sama, ada scan QR code dan cek tiket dan QR code. Lalu di sini ada yang ketiga ada paket tiket. Yaitu paket tiket adalah paket yang sudah ditentukan dari sistem yang dibuat, yang sudah dirilis, yang dibuatkan nanti. Nah, untuk pengecekannya bakal ada di sini. Ini sama saja untuk pengecekannya, scan QR code dan cek tiket.
Lalu ada pemasukan dana. Nah, di sini ada data berupa angka yang dari dana yang ada sekarang, total dana yang sudah ada sekarang, dana masuk, dana menunggu, dana keluar. Nah, di sini tuh ada pencairan. Pencairan adalah ketika admin wisata mendapatkan dana apa namanya dana transaksi dari pelanggan. Nah, itu admin wisata harus mencairkan dana tersebut dan mengajukannya ke superadmin untuk pencairan tersebut. Di sini juga ada beberapa rekap pencairan yang sudah dilakukan oleh admin wisata ke superadmin. Lalu yang di sini ada filter range waktu untuk memfilter statistik. Misalnya saya ganti, saya demokan. Nah, di sini akan mengganti untuk filternya. Di sini yang pertama itu statistik untuk grafik pencairan, grafik total grafik pencairan yang sudah diajukan dari admin wisata. Lalu yang kedua itu grafik status pencairan. Nah, ini ada 3 status yang akan didapatkan admin wisata ketika sudah mengajukan sebuah pencairan. Yang pertama itu tentu saja eh, sudah mengajukan maka statusnya akan menunggu. Lalu ketika di ACC oleh superadmin maka ditolak. Di ACC superadmin maka disetujui. Dan ketika tidak di ACC atau ditolak superadmin maka statusnya ditolak. Lalu di sini yang terakhir ada data dana. Data dana merupakan sebuah grafik yang isinya adalah total dana admin wisata, dana masuk dan dana keluar dari admin wisata. Yang kurang lebih sama dengan ini ya. Yang tampilkan ini dana total, dana masuk, dan juga dana keluar. Lalu di sini ada menu top up selanjutnya. Di sini ada 3 data, yaitu top up, belum bayar, sama sudah dibayar. Ini ada data-data rekap dari top up yang sudah dilakukan. Ini semua ngambil mm, dari e-banking yang punya akun, e-banking yang tercantum di sistem, dari riwayat transfernya. Lalu selanjutnya ada ini tidak dipakai, belum dipakai. Ada menu data camping. Di sini eh, admin wisata dapat membuat data camping, mengedit data camping, menghapus data camping, dan menonaktifkan data camping. Ini karena ada beberapa perubahan, maka gambarnya itu hilang. Ada penyesuaian dari beberapa modul. Di sini bisa mengedit, update. Ini juga bisa. Untuk nambahnya di sini tambah data, tambah data. Lalu selanjutnya ada wahana. Kurang lebih sama dengan data camp. Di sini data wahana, si admin wisata dapat menambahkan wahana, menonaktifkan wahana, mengupdate wahana, dan juga menghapus wahana. Ini ada wisata. Untuk khusus wisata itu yang bisa membuat tempat wisata itu hanya superadmin. Di sini ada di tingkat admin wisata itu hanya bisa mengedit dari tampilan, mengedit data dari wisata tersebut. Lalu ada rekap data, menu rekap data. Nah, ini sedikit ada apa namanya kesalahan di sini. Rekap data ini harusnya isinya kurang lebih sama kayak apa namanya filter-filter
sebelumnya. Di sini ketika sudah memasukkan tanggalnya, maka akan menampilkan data yang ada pada tanggal tersebut, lalu kita bisa meng-upprint-nya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Saya rasa kurang lebih seperti itu untuk, eee, aplikasi web bisnis wisata modul manajemen tiket wahana. Ada beberapa memang, ada beberapa kekurangan dan kendala karena, project tersebut baru saja digabungkan dari beberapa modul. Kurang lebih seperti itu. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.